Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ervianti dengan NIM D1F018021 dari program studi ekonomi Islam kelas R605. Kali ini saya akan membahas mengenai akad musyarakah dengan mata kuliah akuntansi syariah, dosen pengampu Bapak Wirmia Kaputra, SE, MSI. Kali ini saya membahas mengenai pengertian akad musyarakah, jenis dan lanjutan hukum akad musyarakah, penetapan dan nisbah dalam akad musyarakah, perlakuan akuntansi PSAK 106, dan contoh kasus akad musyarakah. Musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Apabila salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati, nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Akad musyarakah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirka malik, adalah apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan, misalnya menerima warisan, hibah, wasiat, dan sebagainya. Kedua adalah syirka al-uqud, adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu yang dapat berkontribusi dengan modal atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirka al-uqud ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah syirka abdan atau syirka fisik. Yang kedua adalah syirka wujuh, yang merupakan kerjasama antara pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal, menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Yang ketiga adalah syirka ina atau negosiasi, yang merupakan bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Yang keempat adalah syirka mufawwadah, merupakan kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun kerugian. Landasan hukum akad musyarakah dalam Al-Quran terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 12, yang artinya adalah maka mereka berserikat pada sepertiga. Kemudian pada Quran surat Shad ayat 24, yang artinya adalah sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian merupakan berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Pada As-Sunnah hadis qudsi, Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Kemudian pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Pada hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan Quran dan hadis tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah. Penetapan nisbah dalam akad musyarakah ada dua. Yang pertama adalah pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerjaan dilaksanakan oleh para mitra sama atau tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Kedua, ada pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra, 50-50 atau berbeda, 70 banding 30.
misalnya proporsional dengan model masing-masing mitra. Jika para mitra sepakat atas nisbah tertentu, berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelakunya, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, mengelola sendiri ataupun merujuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Contoh kasus akad musyarakah, terdapat dua orang yang akan melakukan akad musyarakah. Kedua orang tersebut bernama Afif dan Ciba. Afif memiliki keinginan membuat sebuah proyek untuk membuat sekolah desain. Pada kesempatan yang sama, Ciba juga memiliki keinginan untuk membuat sekolah. Kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama musyarakah. Jenis syirka yang dipakai adalah syirka inan, di mana Afif memberikan modal sebesar 40 juta dan Ciba memberikan modal sebesar 60 juta. Mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Afif dan 40% untuk Ciba. Dalam musyarakah, tidak menjadi masalah apabila Afif mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi dari Ciba. Meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari Ciba, selama itu sudah disepakati di awal. Alhasil, usaha tersebut berjalan dan keuntungan diperoleh adalah sebesar 1 miliar rupiah. Maka dalam hal ini Afif mendapatkan porsi sebesar 600 juta. Dan Ciba mendapatkan porsinya sebesar 400 juta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.